Hai pemirsa, kembali lagi bersama saya Stefan Tamunan di Local Stock dan bersama dengan Mas Arif Zamani, CFO dari Sayur Box. Dan kita masih ngobrol-ngobrol nih Mas. Tadi kan Mas Arif bilang katanya sekarang itu dulu atau awal masih juta-juta, sekarang udah ratusan juta gitu. Oh, penghasilan petani penghasilan ya? petaninya. Nah itu boleh diceritain nggak tuh perkembangannya bisa sampai segitu? Mereka yang tadinya nanam itu berdasarkan musim, sekarang lagi ramainya tetangga mereka nanam apa. Ya. Mereka sekarang menanam berdasarkan kebutuhan kita. Gitu. Jadi berdasarkan sekarang demand ya? Demand. Jadi sekarang Sayur Box tuh butuhnya berapa sih minggu ini? Jadi kita kasih forecast ke mereka. Jadi beberapa petani udah mulai melakukan sustainability farming lah, bahasa kita gitu. Nah, pemirsa, that's the beauty of selling with digital. Yap. Karena semuanya bisa diukur, semuanya bisa dipredik, semuanya bisa di forecast gitu kan. Dan saya tertarik nih, pas lagi masa COVID ini ada spike nggak? Ada spike nggak kayak kenaikan yang cukup tajam gitu terhadap demand dari pembeli? Oh, lumayan ya, karena COVID tuh sempet tuh di awal-awal itu ada panic buying gitu, orang udah mulai sampai kita juga kesulitan nampung. Dan sebenarnya itu bukan di Sayur Box aja kayaknya itu fenomena yang terjadi di platform lain juga sepertinya. Kita benerin dulu capacity infrastructure biar quality juga kan penting karena kita handling fresh gitu. Betul. Barang yang dikirim ya pantes waktu itu teman saya ada yang bilang kok delivery-nya lama banget ya, kayak waktu itu ada sampai berapa hari gitu. Ini kok Sayur Box gini sih gitu. Nah itu berarti kayaknya itu pertanda udah kebanyakan order, udah banyak order. Ya happy problem sih, sebenarnya happy problem. It's a good problem ya. It's a good problem for us. Tapi saya penasaran juga nih Mas, barang apa, produk apa yang kira-kira paling laku? Mungkin bisa favorit item sekali ya. Boleh dikasih tahu nggak sih? Oh, favorit item sebenarnya top item kita yang pertama sih top selling kita tetap sayur ya sebenarnya. Kalau lihat dari kategori itu sayur tuh tinggi karena mungkin ya ibu-ibu lah ya. Sekarang customer kita biasanya ibu-ibu. Jenisnya apa? Sedangkan sayur brokoli, kentang, wortel gitu kan. Sedangkan kalau kita lihat per ini sih buah ya. Kalau lihat per item tuh buah kayak alpukat, pepaya, pisang. Nah ini menarik nih, menarik nih pemirsa. Alpukat itu ternyata lumayan favorit ya, padahal menurut saya itu rada-rada buah yang bukan common dimakan orang ya. Kayak kita kan biasanya makan jeruk, apel gitu ya, tapi ternyata yang laku tuh alpukat. Dan saya dengar alpukat yang punya Sayur Box itu alpukat lokal yang katanya nggak kalah enak sama yang impor. Jadi ini itu boleh dikasih tahu nggak? Soalnya kita sebenarnya ada beberapa variasi, beberapa varian dari alpukat gitu. Yang the best sih kita alpukat dari Flores. That's the best gitu. Kalau dari Flores itu punya alpukat alpukat terbaik. Padahal di Flores, jadi itu ceritanya ada cerita juga tuh. Menarik dulu kita jalan-jalan ke Flores gitu kan. Sebenarnya Amanda tuh dulu sama Meta tuh jalan-jalan ke sana terus nemuin perkampungan. Ternyata alpukatnya tuh enak banget. Padahal tuh alpukat dipakai buat ngasih makan sapi. Lah? Gitu. Gimana? Terus kita kerjasama sama lokal di sana dengan lokal inilah ada tim lokal kita di sana bantuin beli ke rumah-rumah tangga karena ketengan dulu ya. Karena memang bukan pertanian. Jadi itu memang kayak ditanam di pekarangan rumah yang biasanya sama ibu-ibunya itu kalau ada panen tuh dikasih makan sapi. Padahal di sini value-nya tinggi. Nah, gitu. Jadi sebenarnya karena dengan habit orang udah mengerti kesehatan ya, alpukat it's a healthy fat. It's healthy fat. Iya kan? Walaupun memang agak tricky ya, alpukat itu kadang-kadang suka nggak mateng-mateng katanya gitu. Jadi bukan nanamnya. Jadi kadang buahnya itu beda-beda, dia tergantung sekali dengan bagaimana handlingnya jadi kadang-kadang udah nyampe customer tuh nggak mateng-mateng nih gitu. Kadang-kadang juga suka itu salah satu problem sih yang kita coba gimana caranya pematangan alpukat yang baik dan benar, kita edukasi terus customer juga gitu. Itu sih yang menarik juga buat saya karena at the end of the day pemirsa, kalau kita bisnis dengan petani yang rata-rata ya level edukasinya kurang tinggi lah ya. Kita at the end of the day kita harus edukasi juga kalau kita mau bisnis kita sukses, right? Karena kita jualannya ke orang kota kan.
Jadi nggak bisa pure kita hanya bisnis ke mereka kan. Kita mesti komunikasi, kita mesti edukasi. Sehingga lama-lama personal touch itu penting untuk. Nah, pemirsa itu salah satu yang penting yang kita dapat dari pembicaraan hari ini, personal touch. Sehingga produknya juga makin lama makin bagus, ya kan? Betul. Sehingga nantinya Sayurbox juga makin reputasinya juga makin bagus karena kalau kita belanja di Sayurbox, barang-barangnya, produk-produknya makanannya kita jelas lah, quality adalah our first priority lah gitu. Dan healthy mungkin kayaknya kalau saya lihat ya. Of course, healthy udah ya, maksudnya kita kan jual variety-nya kan organik gitu kan. Jadi emang fokus kita support, kan misi kita juga kan to provide fresh produce gitu kan. Dan si petani itu juga jadi sekarang makin sejahtera dong, karena kan tadinya mungkin hanya dikasih makan buat itu sapi ya. Sekarang bisa dijual sehingga mereka bisa dapat income, right? Iya, tentu. Karena kita bisa cuma memang challenge-nya adalah logistik gitu. Yes. Makanya dan Flores jauh kan? Iya. Kan tapi kan salah satu visi kita adalah digitalizing supply chain gitu. Jadi kita berusaha untuk bagaimana supply chain ini bisa efisien gitu, terutama untuk fresh produce. Karena kenapa kita bisa import dari luar, tapi kenapa kita nggak bisa datengin produk dari dalam negeri? Jadi kita berusaha ya setahap demi setahap lah. Kita lakukan research, kita lakukan trial and error gitu. Masih banyak lah PR-nya. Iya, pastinya. Tapi kayaknya semakin banyak PR-nya, kayaknya juga semakin seneng karena potensi ke depannya, masa depannya kayaknya banyak yang bisa dilakuin gitu kan. Nah, itu ngomongin masalah itu suka dukanya tuh, Mas. Pasti kan gini loh. Kan kita memang dalam melakukan bisnis ini pasti ada nih momen dimana kita tuh merasa bahwa aduh gue pengen give up deh. Ada problem dan masalah yang kayaknya susah banget dipecahin, dan for technology, as to my knowledge, my experience adalah kan itu harus selalu diupdate. Ya kan, karena ada yang namanya istilahnya bugs, ya kan. Terus apa namanya penyempurnaan user experience. Karena kan si penggunanya harus gampang gitu menggunakannya untuk beli segala macam gitu-gitu. Nah, dan plus problem-problem yang lain. Nah, itu ada nggak sih momen itu? Karena Mas Arief sendiri juga dari awal frustasi gitu. Iya, dari awal gitu yang kan Mas Arief ngelalui dari proses awal banget kan sama Manda sama Meta kan. Nah, itu ada nggak sih momen-momen itu, dan then you guys find a solution atau gimana cara meng-overcome it gitu. Karena itu menurut saya sangat bagus untuk inspirasi buat pemirsa gitu. Iya, betul. Jadi yang namanya bisnis lah ya. Maksudnya kita juga mulai dari benar-benar dari start dari awal gitu, dengan bermodalkan visi mimpi gitu kan, dengan a lot of uncertainty gitu. That's the thing that we are try to manage gitu kan. Memang ada masanya di mana ada agak financing kayak, maksudnya saya dengar emang tentang modal nih pemirsa, investment susah gitu kan. Try to convince market to trust our product gitu kan. A lot of thing yang kayak banyak hal lah yang perlu kita bangun, dari mulai infrastruktur, tim gitu. Apa namanya kalau kita lagi present ke investor tuh? Fundraising. Elevator pitch ya? Elevator pitch. Istilah keren pitching. Iya. Jadi memang kita ada lah masa-masa di mana bahkan saat ini pun kita masih banyak hal yang kita perbaiki dari sistem internal kita. Masih banyak PR produk roadmap kita kayak tadi kan, dari mulai bagaimana meningkatkan customer experience gitu, biar mereka lebih convenience, biar trustnya mereka juga lebih tinggi terhadap produk kita. Bagaimana improve quality, bagaimana membuat produk kita affordable gitu, karena biar supply chain-nya juga efficient gitu. A lot of things that we still working on gitu. Pokoknya setiap kali kita ada kondisi di mana yang paling gue potong, yang paling membuat frustasi itu saya dengar dan saya baca sepertinya kayaknya permodalan nih. Karena akhirnya bisa dapetin angel investor itu kayaknya turning point-nya pas dapet angel investor itu ya. Ya tentulah, maksudnya setiap bisnis pasti perlu modal kan, apalagi bisnis digital yang kita lakukan, investment-nya itu cukup besar terutama di teknologi gitu kan, develop the product. Di situ juga itu lumayan costly gitu. Jadi memang betul pernah ada kita di titik di mana kayak aduh ini how to manage this investment round gitu kan, to get the funding. Akhirnya tuh bisa dapetnya, gue tuh penasaran ya, karena I think not a lot of wirausaha atau startup tuh revealing the technique of getting the fundraising itu. Akhirnya tuh bukannya ujung-ujungnya network ya Mas. Kayak
somebody know somebody, you know, just be honest gitu kan. And then you guys meet karena kenal si A si B. Karena menurut aku itu penting, bener nggak sih? Network. Iya betul. Network itu penting karena itu, tapi bukan gara-gara ya sekarang masih juga kenal nih dengan investor. Tapi kalau ternyata bad names, ya kan? Jadi sebenarnya kombinasi both betul. Jadi sebenarnya harusnya matching point antara idea dengan business model. Jadi idenya tuh kayak what's the vision gitu. Apa sih yang mau di-create gitu. Apa sih what's the problem that we are trying to solve gitu. Baru dikemas dalam bentuk business model ya kan. Karena wah kita pengen solve ini tapi bisnisnya nggak make sense juga kan juga nggak benar. Jadi I think that's the meeting point antara dua itulah, antara idea sama business modelnya klop. Nah pemirsa, banyak sekali pertanyaan yang masih pengen gue tanyain ya, karena ini sebenarnya pertanyaan pribadi juga, nggak selesai kayaknya kalau diterusin. Jadi mari kita break dulu sebentar dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.